Sila ketiga berarti hari ini kita jalan-jalan memasuki suku-suku pedalaman Bayan. Oke. Suku bangsa, coba kita lihat dulu suku bangsa. Jadi Indonesia itu terdiri dari itu ada lagunya itu ya, lagunya Rhoma Irama. Oh, mana sih? Judulnya apa ya lagu Rhoma Irama yang dangdut itu? Eh, judulnya apa ya? 135 juta. Mana sih skitnya? Oh ini. Dangdutan. Ini yang versi koplo ada nggak ya? Kurang asik. Mana sih? Kayaknya langka ya. Oh, kita lihat di YouTube coba. 135 juta versi koplo. Iya heran ini lagu yang nggak pernah ada. Oh, ini ada update-nya 200 juta ini. Loh, iya kan? Yang lagu awal kan 135 juta, ini sudah 200 juta ini. Ramai-ramai. Sudah diupdate itu lagunya. Nih. Ya itu. Ya sudah diralat ya. Coba kita lihat BPS. BPS itu data Badan Pusat Statistik. Jumlah penduduk Indonesia berapa coba? Mana ya? Tabel statistik. Ini lelet lama ini. Internetnya sini yang lelet apa sananya yang lelet ini kan? Aduh. Jumlah penduduk Indonesia mana sih pencariannya?
Kita nyarinya 24, karena yang 25 kan belum dihitung. Artinya tahunnya belum selesai loh. Ini berapa ini? Ini sumbernya Bank Dunia. Penduduk Indonesia itu berarti ini ya, 283,5 juta. Kalau versi Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri tercatat berapa ini totalnya berapa? 282. 282 juta jiwa. Ini kalau berdasarkan dari 282 juta jiwa, penyebarannya di pulau-pulau paling banyak apa namanya? Jawa ya. Aduh, Jawa itu pulaunya sudah kecil, terus penduduknya padat. Ini 55%, hampir 56%. Yang paling kosong Pulau Papua, Maluku. Kalau Maluku sih memang kepulauan kecil-kecil ya, jadi wajar lah. Tapi kalau Papua ini loh, pulau yang segitu besarnya ternyata populasinya penduduknya cuma, yang ada penduduknya cuma 2% dari seluruh wilayah Papua itu. Oh ini ada ini, pertengahan tahun 2025. Oh ini baru proyeksi ya, apa perkiraan. Nggak ada ini. Oh minta di ini. Kalau mau tahu unduh ini. Adalah 282 juta jiwa penduduk Indonesia. Suku seribu 1.300 suku bangsa, ngitungnya gimana ya? Saya kadang bingung loh kalau ini loh, suku 1.300 suku itu ngitungnya gimana gitu. Mungkin suku-suku yang terkecil itu juga ikut dihitung ya, suku-suku yang coba ini apa? Suku Jawa, suku Sunda, Batak, Betawi, ini kan yang paling banyak mayoritas ya, suku Jawa. Populasi terbesar menandai Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Suku Sunda, Jawa Barat dan Banten. Suku Batak, Sumatera Utara, Batak Toba, Karo dan Angkola. Suku Betawi ada di Batavia, Sunda juga. Jawa juga. Di Jawa saja kan ada berapa? Jawa, Sunda, Betawi. Sukunya ada. Kalau Madura ikutnya mana? Suku Madura ya. Tapi di sini nggak ada. Suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Bugis di Sulawesi Selatan, suku Dayak Pulau Kalimantan, suku Asmat Papua. Pernah lihat datanya, total 1.300 suku di Indonesia itu apa baik? 1.300 suku di Indonesia apa saja? Ibu bisa jawab gak ini? Oh ini kalau ini diklasifikasikan berdasarkan pulau-pulaunya ini. Di Jawa ada berapa ini? Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Tengger. Tengger, suku Tengger di Gunung Bromo.
Gunung Bromo di mana? Gunung Bromo di mana Gunung Bromo? Gunung Bromo, Gunung Bromo. Nggak ngerti Gunung Bromo ya? Iya, Gunung Bromo Jawa Timur. Map mana map ya? Kotanya di mana Mas? Kotanya. Kau Probo ya? Probolinggo mana? Probo. Oh di sini. Mana ini? Gunung mana sih? Mana? Mana sih Gunung Bromo mana sih? Nggak kelihatan. Walah di sini asem. Berarti dari Probolinggo jauh juga ya ini ke sini. Taman Nasional Bromo Tengger. Ini Gunung Bromo begini. Bukit Teletabis. Saya biasanya seneng lihat-lihat kayak gini loh. Pakai Google Map ini. Sama nggak? Ada bakso juga ini di atas ini. Mahal. Per itunya berapa? 50 ribuan. Ya iyalah. Apa namanya? Ngangkut bahan-bahannya wae kan jauh itu. Suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Baduy. Kalau Baduy itu mana? Di Banten ya. Coba kita lihat suku Baduy itu di map di mana tuh? Suku Baduy itu di sini nggak ada ya. Wisata suku Baduy luar. Oh di sini ya. Wisata suku Baduy luar. Berarti di iya Banten, Banten Selatan ya ikutnya ke sini ya. Lihat foto-fotonya coba. Ini ada orang rumahnya keren sekali. Baduy. Weh. Kalau ini sih tempat wisatanya orang-orang kota ini. Kalau orang desa yang ngapain ke sini, bosen. Rumah sendiri aja kayak gini. Masa itu yang di Jawa. Sebenarnya masih ada loh suku Osing apa ya? Suku Osing itu ada loh di Jawa Timur juga itu di dekat Bromo itu. Suku oh Banyuwangi, sorry.
Suku Osing ada itu. Suku Osing adalah penduduk asli Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini sebagai keturunan kerajaan Belambangan kuno. Ada suku Osing. Baru dengar atau sudah lama dengar? Baru dengar. Ya, kan? Di Jawa Barat masih banyak loh. Yang tercatat di sini ini kan yang gede-gede ya. Ini AE-nya juga kayaknya dia nggak tahu yang kecil-kecil ini. Kalau di Sumatera suku Batak, Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing dan lainnya. Suku Minangkabau, budaya Minangnya. Kalau suku Minangkabau ini semua orang tahu kayaknya. Ya masakan Padang itulah. Masakan Padang. Meskipun masakan Padang yang di sini kan sudah Jawa kan, sudah cita rasa lidah Jawa. Kalau kamu, saya pernah itu. Saya kan punya kakak ipar saya kan orang Padang itu ya, Pariaman. Saya kalau ke sana ke Tangerang itu diajakin ke rumah makan Padang, tapi yang cita rasanya masih cita rasa sana gitu ya. Saya nggak doyan itu makan itu. Bumbunya, iya rempah-rempah terus baunya menyengat, bau apa ya? Poka apa apa istilahnya. Jadi ada campuran bumbu masaknya ada kayu manis, iya kapulaga kayak gitu. Jadi begitu disuguhkan di meja baunya sudah khas banget. Kalau kita kan yang Jawa kan jelek ya. Batak. Coba kalau Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing itu apa bedanya ya? Perbedaan Batak Toba, Batak Karo. Bahasa di tepi Danau Toba. Jadi orang-orang Batak itu orang-orang yang mendiami pinggiran Danau Toba. Tepi Danau Toba, pinggiran Danau Toba. Jadi itu, jadi orang-orang yang ada di pinggiran Danau Toba itu orang-orang Batak. Yang terkenal tariannya begini kan. Gimana ya? Coba tarian Batak gimana coba? Mana tadi YouTube-nya ya? Lah ya kayak gini. Begini, bayar 65.000 rupiah per bulan untuk aplikasi streaming. Litisan. Nah itu kan. Ya. Sinanggar tulo, gimana ya teman-teman? Gimana? Itu begitu, Sinanggar tulo.
Sinanggartulo. Saya jadi penasaran Sinanggartulo artinya apa? Isinya begitu. Tentang keluh kesah seorang pemuda yang harus menuruti perintah ibunya untuk mencari pasangan hidup dari mereka yang sama dengan ibunya. Aduh, lagu ini menggambarkan perjuangan dan kegundahan seorang anak laki-laki dalam menemukan calon pasangan yang sesuai dan direstui oleh orang tuanya. Nah ini, Sinanggartulo berisi curahan hati seorang pemuda yang cintanya tidak direstui, cintanya ditolak. Lagunya kayak gitu, Sinanggartulo. Itu Sinanggartulo ternyata isinya begitu. Itu suku Batak ya tadi, Batak Toba. Kalau Batak Mandailing ada nggak? Coba Batak, kalau Batak Mandailing. Mandailing Natal dan sekitarnya. Mandailing Natal berarti di mana ya? Oh daerah sini nih. Mandailing Natal berarti pesisir selatan Pulau Sumatera ya. Oh ini Mandailing Natal. Ini yang di share di Google ini contoh-contoh yang foto-foto yang bagus kan. Kalau foto-foto yang jelek nggak mana mungkin di share. Oh ada ini. Iya. Ada ini foto jelek di sini. Ini Mandailing Natal ALS ini. Legendaris ini. Bus paling rute terpanjang di dunia katanya. Tahu kan ALS bus yang rutenya paling panjang di dunia? Nggak tahu. Ini. Jadi cerita bus ALS. Ya kan ada ini rute terpanjang di Indonesia ya. Ini 3.000 kilometer, waktu tempuh 49 jam. Berapa hari itu 49 jam? Dua hari. 24 kali 2 ya, iya benar. Dari rutenya Medan ke Jember sekitar 3.100 kilometer, 3.000 kilometer. 49 jam hingga 5 hari perjalanan. Ini rute terpanjang di Indonesia saat ini. Itu legendaris itu. ALS. Oke. Terus suku Aceh atau Gayo. Suku Gayo. Suku Gayo ini terkenal kopinya ini sama ganja. Kayaknya loh. Benar, suku Gayo. Dataran tinggi Gayo merupakan wilayah bagian tengah Provinsi Aceh. Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Gaya luwes. Bahasa Gayo.
Nah kan, kopi Gayo kan, terkenal kopinya. Ini kopi Gayo. Itu kopi Gayo terkenal. Eh, itu yang Aceh ya, itu Gayo. Terus Nias, Pulau Nias berarti tadi itu yang tadi mana? Dekat Mandailing Natal itu tadi. Ini Pulau Nias, suku Nias. Nih, Pulau yang Mandailing di Sumatera. Ini suku Nias. Terus apa lagi? Suku anak dalam, suku di Jambi dan sekitarnya. Suku anak dalam, apa ya? Begini nih, penghuni hutan Sumatera, hutan Jambi. Itu ada suku anak dalam. Oke, terus di Kalimantan Dayak jelas, itu terkenal ini. Apalagi setelah perang Sampit dulu itu loh, pernah dengar berita perang Sampit kan? Ngeri itu. Suku Dayak, Kalimantan. Terus suku Banjar, kalau Banjar Kalimantan Selatan. Ini di Kalimantan Selatan kan ada namanya Banjarbaru, kota Banjarbaru. Nah ini suku Banjar di sini. Kalau IKN di mana? Kalimantan Barat ya, teman sih. IKN di mana sih? Di peta IKN di mana itu? IKN di mana? Penajam di mana ini? Oh di sini. Ini nih. Mana berarti? Ikutnya malah di sini ya. Saya kiranya di sini loh, daerah sini loh. Ternyata malah di sini IKN itu. Iya ini. Oh ini yang terkenal ini. Batman. Iya kan, rumornya kan gitu. Yang terkenal kan itunya Batman gitu. Ini gambar siapa sih? Nah, ini kan IKN. Berarti di sini IKN ya. Balikpapan ini. Kalimantan Timur. Ikutnya Kalimantan Timur, Barat. Iya. Ini. Mana tadi? Oh di sini. Oke, di sini. Dekat ini apa ini? Danau ya. Di sini. Di Balikpapan berarti di sini. Papan meja. Oke, itu Kalimantan. Sekarang Sulawesi coba. Sulawesi itu suku Bugis terbesar, suku Minahasa, suku Toraja. Suku Bugis. Ya apa coba? Suku Bugis.
Fakta unik suku Bugis kayak gini nih. Suku Bugis. Upacara adat suku Bugis paling unik. Itu suku Bugis. Kemudian tadi mana? Suku Minahasa. Oh ini kayak pendekar ini. Loh, ini Pawe ini ya, Pawe Karnaval. Suku Minahasa. Kabasaran Minahasa. Ini mungkin kalau di sini ya semacam itulah ya, ebek gitu loh. Iya kan, macam-macam semacam itu kayaknya. Mirip-mirip itulah. Terus suku Toraja. Suku Toraja ini juga terkenal kopinya ya. Dan yang terkenal lagi di Toraja itu yang penguburan mayat. Bukan penguburan mayat ya. Ini loh gambar-gambar ini kan replika orang-orang ini orang sudah meninggal ini diawetkan ini. Penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Ini mahal ini. Nah ini kan apa sih ritual manenek mak nenek ini mak nenek. Kita yang orang Jawa agak gimana gitu ya melihatnya ya. Tapi kalau orang sana kan memang sudah jadi tradisi. Ini loh, ini paling mahal ini penyembelihan kerbau. Nah ini kan diletakkan di bukit. Ngakunya saja pakai kayak gitu tuh. Cara pemakaman itu aja. Guys, kita tengok dulu ada pengajian ini guys. Itu pertama dibilangnya guys, ini yang ikannya lain, tinggalnya lain adatnya. Yang inilah guys, cara orang Toraja buat orang-orang yang sudah meninggal guys. Ini yang begini guys. Ini kan pemakan paling mahal ini. Nah ini kan kuburan dinding. Apa? Mak nenek. Nenek berubah jadi mumi mak nenek. Mak nenek. Itulah agak gimana gitu. Itu Toraja begitu. Papua Asmat Dhani Arfak. Kita lihat suku Asmat kayak apa? Suku Asmat. Ini kerajaan-kerajaan orang Asmat.
Misteri, ada misterinya. Suku Asmat itu mendiami daerah mana ya? Di Papua bagian mana coba? Suku Asmat itu, loh kok di sini? Mas. Kabupaten Asmat ada nih. Kabupaten Asmat itu di Papua. Oh bagian sini ya. Papua, nah, Papua. Di Papua katanya malah lebih banyak lagi loh. Tidak hanya sekedar ini loh. Asmat Dhani Arfak ini yang paling gede kan, yang jumlahnya paling banyak. Coba kita lihat suku suku Asmat terkenal dengan ukirannya. Dhani yang mendiami pegunungan. Amungme ikatan kuat dengan gunung. Suku Mekorowai berupa pohon. Muyu Auyu Marin Biak Wambon. Suku Amungme namanya aja aneh ya bagi kita menyebutkannya lidah Jawa itu susah menyebutnya. Amungme. Oh kayak gini nih gambarnya. Ini nih ngeri juga ini ya. Bagi kita yang orang Jawa itu aneh melihatnya ya karena tidak beda, itu beda. Jangankan ini sudah jauh ya Papua, dari Jawa kan sudah jauh. Dari orang Jawa Barat orang Jawa Tengah mendengar orang Jawa Timuran ngomong saja kan aneh gitu, terus jadi bahan bulian kan gitu. Terus sebaliknya orang dari Wonosobo, kamu yang Wonosobo pertama ini, kamu yang kamu di sini katakanlah sudah lama ya setahun gitu, kamu balik ke Wonosobo pasti akan ada bahan tertawaan tentang Banyumas kan. Itu sudah biasa itu. Amungme Papua, lagu daerahnya gimana coba? Iya bahasa sana lah, bahasa orang sana. Amungme. Ini ada lagi suku Mante juga nggak ngerti saya ini. Suku Mante itu juga apa? Tahu? Itu di YouTube banyak gitu. Suku Mante loh. Suku Mante. Oh di Aceh. Suku Mante adalah kelompok etnik terasing di Aceh yang hidup secara nomaden di hutan pedalaman dan dikenal karena postur tubuhnya yang pendek. Suku ini dianggap sebagai bagian dari Proto-Melayu yang migrasi melalui Semenanjung Malaya yang dan dicirikan oleh sifat tertutup, lincah, serta keahlian berburu. Keberadaan Mante seringkali diselimuti legenda rakyat dan misteri meskipun beberapa saksi mata mengklaim pernah melihat mereka, namun bukti ilmiah tentang keberadaan mereka saat ini sangat minim. Hutan tropis Aceh. Nah ini suku Mante nih. Nah ini kayak gini nih suku Mante.
Suku Mante. Oh, Aceh ya? Lah kayak gini kayak gini. Kalau ini film. Iya, ini loh ini. Ini kayak gini. Ini karnaval kali. Hmm, lucu-lucuan. Lah ya karnaval kan lucu-lucuan. Nah, ini detik-detik bertemu suku Mante, suku pedalaman. Kalau suku Mate ini mungkin karena dia itu ya nomaden terus orangnya sangat tertutup jadi tidak terdata di BPS atau Badan Pusat Statistik itu tidak tercatat kan secara resmi. Kita kembali ke Papua, suku Dani coba gimana? Suku Dani, kita kembali ke Papua lagi, suku Dani. Kayak nama orang Jawa ini suku Dani. Kalau suku Dani ada Mumiju, tradisi potong jari. Umumnya 350 tahun di rumah, ritual suku Dani. Ini yang pakai koteka ini ya. Berarti yang pakai koteka itu suku Dani ya, koteka. Itu suku Dani. Kemudian suku apa lagi? Bima. Kayak mana sih? Suku Arfak. Tarian suku Arfak menyebut hari kemerdekaan. Kita nggak bisa menangkap mereka menyanyikan apa ya, kita nggak bisa. Manokwari itu suku, seperti kita lihat suku lagi, suku di Papua tadi mana ya, tadi suku-suku Papua itu, oh ini suku-suku di Papua. Amungme suku ya, Muyu, suku Korowai gimana tuh? Ini ngeri lagi nih rumahnya, rumah pohon. Ngeri banget. Luar biasa sekali. Ini loh, suku Korowai tinggal di rumah pohon tertinggi mencapai 50 meter. Nggak tahu itu. Masya Allah, luar biasa. Suku ini keberadaannya baru ditemukan dekat taman 1779, tepatnya menjadi
terasing yang terletak di bawah pedalaman Papua dengan penduduk sekitar 3.000 orang. Suku ini hidup di hutan hujan tropis. Kolwai adalah salah satu suku kader di pedalaman Papua yang masih mempertahankan dengan tradisi nenek moyang. Rumahnya di atas pohon. Yang disebut rumah sih. Beberapa rumah pohon sekitar kayu yang dapat mencapai ketinggian hingga 5 meter dari permukaan tanah yang dibuat dari bahan alam. Rumah Korowai dibuat di atas pohon besar dan kokoh sebagai dasar penggantinya. Bagian ujung pohon kemudian digunakan untuk selanjutnya digunakan sebagai rumah. Semua materialnya berasal dari alam. Batang kayu yang papan sebagai bentuk atap berbatas. Sedangkan dinding dari kulit pohon sagu dan dedaunan. Proses pembuatan rumah ini biasanya memakan waktu 7 hari dan bertahan hingga 3 tahun. Korowai membangun rumah di atas pohon bertujuan agar terhindar dari datang buas dan jahat. Masyarakat suku Korowai masih begitu mempercayai mitos tentang lalai. Sosok iblis yang sering menyerang dengan tiba-tiba. Menurut suku Korowai, semakin tinggi rumah maka akan semakin aman dari serangan lalai. Korowai hidup bersama dalam satu marga. Setiap bidang tanah yang telah dibersihkan terdapat sekitar 2 atau 3 rumah pohon. Seringkali kematian seorang anggota keluarga menyebabkan perbedaan di lokasi lain. Kebanyakan perkumpulan dalam bandi berluas rumah pohon. Secara tradisional, mereka hidup terisolasi dengan berburu dan membutuhkan makanan dari hutan. Kebiasaan suku Korowai yang membangun rumahnya di atas puncak pohon merupakan kontras penting. Keren itu. Tertarik nggak pengen buat rumah pohon itu? Kayaknya asik ya. Tapi kalau lagi mules gitu, terus kalau lagi itu berat itu. Aduh, berat itu. Suku Muyu coba sekarang suku Muyu. Bovendigul. Oh, Bovendigul. Bovendigul itu tahu nggak Bovendigul? Itu dulu menjadi zaman itu kan tempat dulu Bung Karno itu di penjara. Bovendigul. Bung Karno itu siapa ya, tokoh-tokoh proklamasi itu diasingkan, ya kalau bahasa sekarang di penjara lah, di Bovendigul. Tokoh-tokoh pergerakan zaman dahulu orang Belanda. Sudah perbatasan Papua tuh gini. Bovendigul. Oh iya ya. Kau wage. Tanah merah ini ya. Ini Bovendigul. Kamp konsentrasi yang didirikan pemerintah Belanda untuk menahan dan mengamankan tokoh-tokoh pergerakan nasional dan anggota PKI. Muhammad Hatta Syahrir. Oh, Hatta Syahrir ya.
yang pernah diasingkan di sana Muhammad Hatta dan Syahrir. Terpencil, hutan rimba, penuh buaya, serangan malaria, ancaman suku lokal yang tidak ramah terhadap orang asing. Itu Muhammad Hatta dan Syahrir. Kalau Soekarno di mana ya? Oh tidak, tidak. Ke ND. Ini Bovendigul, tempat pengasingan yang mengerikan dan sangat ditakuti oleh para pejuang kemerdekaan. Ngeri juga ini. Lokasinya terpencil, malaria. Kalau ini. Mengenal tempat pengasingan Soekarno di masa penjajah. Kota Ende. Situs rumah pengasingan Soekarno di Ende. Kayaknya ada Bovendigul, tadi katanya nggak ada itu. Katanya Soekarno nggak di. Oh ini. Oh beda. Nggak, maksudnya ini menceritakan tempat-tempat pengasingan ya. Kamp-kamp konsentrasi pengasingan. Oke, oke. Brastagi, Bangka, penjara Bante, apa ini? Bance, Bancewi, Bancai, Sukamiskin. Kalau ini yang KPK itu, Sukamiskin. Ahok, lapas Sukamiskin. Oke, terus mana lagi tadi? Oh ini, suku Muyu, suku Me sekarang. Suku Me. Oh ini yang Hanoi ya. Rumah adat suku Me disebut Hanoi. Suku Me. Kayak begitu. Terus ada lagi suku Auyu, suku Auyu. Apa lagi tuh, Pak? Ini biar kayak gini, suku Auyu. Ada lagi mana lagi? Suku Marin. Ini di Bovendigul juga ini. Oh, oh yang tadi ya. Suku Marin. Masih banyak ya. Sukulani coba. Sukulani. Sukulani kayak gini sih. Ini beneran nggak ya? Pernah dengar suku Lanja? Oh, suku Lanja coba. Oh, suku aneh di Cina.
suku Sentani, Danau Sentani, suku Tobati, suku Nduga, suku Mone, suku Ayamaru. Itu yang di Papua begitu. Kalau yang di apa tadi? Suku Bali dan Nusa Tenggara. Suku Bali tahu lah ya, suku orang-orang Bali. Nah, ini gambar suku Bali. Nih. Kalau Bali sudah tidak asing. Suku Sasak. Gambarnya. Ini yang rumahnya begini. Ini mirip-mirip yang tadi Toraja itu ya, rumahnya gede kayak gitu. Suku Sasak Lombok, suku Bima. Kalau ini sudah banyak penduduknya ini kayaknya. Itu terkait suku-suku di Indonesia begitu. Ternyata pusing juga itu, mumet juga itu ya. Melihat satu persatu suku-suku yang ada. Ternyata saking banyaknya itu sampai mumet juga itu. Itu baru suku loh. Sekarang sebenarnya kita lihat bahasa daerah. 718 bahasa yang teridentifikasi dan divalidasi berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pemilihan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Papua memiliki jumlah bahasa daerah terbanyak yaitu 326 bahasa. Bisa bayangkan ya, orang tersesat di Papua bingung dia. Ya kan kalau kita kan yang di Jawa, orang Wonosobo tersesat di Banyumas, itu kan masih mending ya, apa namanya, bahasanya masih nyambung. Meskipun beda dialek atau yang satunya O ya, ucapnya pakai O, yang di sini A. Kalau orang Papua sana, aduh. Makanya jangan tersesat nih kalau di Papua ini. Bahaya ini. Sudah beda bahasa ini. Malah tadi bahasa daerah di Indonesia apa saja. 700 tadi, 718 bahasa ya. Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua. Ini Jawa, bahasa daerah yang populer. Bahasa Jawa pun ada Jawa Sunda, Jawa, bahasa Jawa, Sunda, Madura, Betawi. Di Jawa ada bahasa Jawa, di Pulau Jawa maksudnya ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Betawi. Di Sumatera bahasa Minangkabau, bahasa Batak, bahasa Aceh, Batak dan Musi. Nusa Tenggara bahasa Sasak, bahasa Bali, bahasa Bima. Di Sulawesi bahasa Bugis, bahasa Makassar. Di Papua bahasa sangat beragam, termasuk bahasa Dani, Biak, dan Me. Papua ini rekor penyebaran bahasa di Papua. Sih.
Penyebaran bahasa di daerah di Papua sangat beragam karena kondisi geografis yang Papua yang dan banyaknya suku bangsa sehingga menghasilkan bahasa daerah yang unik. Bahasa-bahasa tersebut terbagi dalam dua rumpun utama yaitu rumpun bahasa Austronesia, bahasa Papua, dan rumpun bahasa Austronesia atau bahasa Melanesia. Bahasa Biak termasuk bahasa yang penyebarannya paling luas dan bahasa Indonesia dialek Papua digunakan sebagai bahasa komunikasi antar suku di wilayah perkotaan dan pesisir. Bahasa Indonesia per dialek pun lucu-lucu loh. Apa namanya? Coba kita lihat bahasa Indonesia dialek Papua. Ada nggak? Hei, Kakak Ferdinand, ajari kami bahasa Papua dong. Kalian belajar bahasa Papua tuh? Ini saja. Misalnya punya itu bahasa Papuanya pu. Misalnya apa tuh? Saya. Bahasa Papuanya itu sa. Misalnya susu. Bahasa Papuanya itu sudah. Udah toh? Oh gitu. Singkat-singkat ya. Berarti Mana tuh mana? halo semuanya. YouTuber Papua ya. Pak. Enggak. Kamu. Kamu itu orang Papua bilang oh. Yang ketiga, kalian. Orang Papua biasanya bilang kam atau kamu orang. Udah tak ngepak. Kalau Oke, begitulah. Itu kalau kita bicara bicara suku bangsa, terus bahasa daerah itu kan paling banyaknya kan sampai. Nah, dari berbagai macam daerah dengan berbagai macam sukunya dan bahasanya yang macam-macam, maka diperlukan adanya satu bahasa untuk menyatukan. Sebetulnya bukan menyatukan dalam arti menjajah ya, tapi menyatukan dalam arti komunikasi gitu ya. Itulah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa yang dipakai untuk komunikasi, menyatukan berbagai daerah yang ada di Indonesia. Makanya orang Malaysia itu ngiri ya, kenapa kok bahasa Indonesia jadi terkenal, bukan bahasa Malaysia yang terkenal gitu. Sampai bahasa Indonesia itu bahasa Melayu itu. Ya memang secara asalnya bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Tapi kosakatanya itu kan sudah diadopsi dari berbagai macam. Ada Jawa, ada bahasa Jawa, ada bahasa daerah terutama ya bahasa Jawa. Ada dari bahasa Arab, ada dari bahasa Belanda. Terus sebagian bahasa Inggris dan lain-lain. Itu yang menjadikan bahasa Indonesia berbeda dari bahasa Melayu. Coba kita lihat, kenapa bahasa Indonesia, sudah jam 11 ya? Bentar. Nah ini kan, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional karena dipilih sebagai simbol persatuan di tengah keragaman suku, budaya, dan bahasa di Indonesia, serta berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif dan identitas bersama yang menyatukan bangsa. Coba bayangkan kalau nggak ada bahasa kayak gini, kalau nggak ada bahasa persatuan, kita mau ke Papua bingung ya. Faktor-faktor pemilihan bahasa Indonesia, simbol persatuan identitas, kedua alat nomor satu bangsa, lingua franca, induk bahasa, apa tadi, lingua franca itu bahasa pergaulan. Jadi sebelum
ini sebelum merdeka bahasa Melayu, induk bahasa Indonesia sudah digunakan secara luas sebagai bahasa perhubungan antar etnis di seluruh Nusantara. Terus mudah dipelajari dan demokratis, bahasa Indonesia relatif sederhana, mudah dipahami, mudah dipelajari. Aslinya sulit nih bagi orang bule itu belajar bahasa Indonesia sulit karena itu tadi bedanya tidur, meniduri, menidurkan, apalagi itu bagi orang bule susah itu mbak mempelajari itu. Kayaknya tidak jelas rumusnya. Meniduri ada lagi, memakani kan beda lagi nanti ada, atau menidurkan dan seterusnya, itu orang sana bingung. Terus bukan bahasa penjajah. Terus komitmen dalam Sumpah Pemuda sudah dicetuskan di Sumpah Pemuda. Tuh. Sekarang kita ke sila kedua. Makna sila ketiga ya, sorry. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila ini mengandung makna tekad untuk bersatu dalam keberagamaan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, menumbuhkan cinta tanah air, serta menjaga kedaulatan negara. Kayak begitu. Cuman begitu tok jane.